sebelah kirinya itu boleh menjadi kelompok B. Maka kita lihat di depan yang A ya, ini memiliki tugas untuk mengepalkan salah satu tangannya. Yang A tolong dikepalkan tangannya, lalu tolong bayangkan bahwa yang kita kepal di lengan ini adalah sesuatu yang berharga ya. Yang A, sekali lagi saya ingatkan, yang A ini seolah-olah kita sedang mengepal sesuatu yang berharga. Lalu yang B ya, yang B silakan. Yang B silakan lakukan dengan cara apapun untuk mencoba agar yang A tadi mengepalkan tangan mau membukakan kepalan tangannya. Silakan, bisa dilakukan dengan cara apapun, boleh. Silakan. Ya, boleh. Boleh bagaimana? Boleh dirayu, boleh dibujuk, boleh digoda, boleh mau diiming-imingi gitu ya, atau mau juga diintimidasi misalkan, boleh. Silakan dicoba ya. Oke, kalau sudah, coba adakah yang mau membuka kepalan tangannya? Tapi ada beberapa ya yang kekeh gitu ya, nggak mau membuka kepalan tangannya. Kenapa ya bisa seperti itu? Ada yang bisa membuka kepalan tangannya, tapi ada juga yang nggak mau, saya nggak mau membuka kepalan tangannya. Nah, ternyata siapa sih sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol? Ternyata si pemegang kendali atau kontrol itu adalah diri kita sendiri gitu ya. Jadi ternyata diri kita lah yang memegang kontrol apakah mau membuka nih tangannya tadi ya, setelah dibujuk, dirayu, atau kekeh saya gak mau nih membuka kepalan tangannya gitu ya. Jadi ternyata kontrol itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Tadi mungkin yang tidak mau membukakan kepala tangannya benar-benar merasakan bahwa ini benar sesuatu yang berharga, mungkin ya seperti itu. Karena tadi instruksinya juga demikian ya. Lalu mungkin beberapa orang tadi yang membuka kepala tangannya mungkin saja yang merasa, oh mungkin dengan bujukan yang bapak atau ibu tadi lakukan gitu ya, akhirnya tergoda atau terenyuh, tersentuh untuk membuka kepala tangannya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang dapat memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri ya. Maka di sini ada yang namanya teori kontrol. Teori ini dikemukakan oleh yang namanya Dr. William Glasser yang juga disebut dengan choice theory gitu ya. Kata teori kontrol ini di sini disebutkan bahwa ada contoh misal ilusi guru yang mengontrol murid. Pada kenyataannya kita tahu bahwasanya seorang guru itu biasanya bisa ya melakukan kontrol terhadap muridnya. Apa yang dikatakan oleh seorang guru biasanya muridnya lakukan. Nah, maka di sini sering terjadi yang namanya guru sering atau mungkin bisa gitu ya melakukan kontrol terhadap muridnya. Lalu yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ada yang mengatakan bahwa setiap kegiatan yang positif itu pasti bermanfaat gitu ya.
hal itu juga maka karena tadi kita sudah belajar bahwasanya yang mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Nah, maka ketika ada penguatan-penguatan positif atau segala sesuatu yang positif, itu biasanya akan dirasakan sebagai sesuatu yang efektif dan bermanfaat, ya. Lalu yang ketiga, itu ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul ya? Biasanya ketika seseorang dikritik atau ketika seseorang di pojokan sehingga merasa bersalah, nah maka biasanya di situ bisa terbentuk beberapa karakter. Nah, untuk mungkin yang ketika kritikannya benar-benar untuk membangun seseorang tersebut, maka itu akan dijadikan sebagai awal untuk ia berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Tapi juga ketika seseorang yang dikritik atau misalkan seseorang yang diberikan penguatan bahwa yaitu melakukan suatu kesalahan, misalkan ketika seseorangnya itu tidak menerima, karena tadi lagi-lagi saya ingatkan bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri gitu ya. Sehingga ketika diri kita mengontrol, setiap kritikan itu akan membangun kita menjadi sesuatu yang lebih baik, maka pasti akan membentuk juga karakter kita yang lebih baik. Dan yang terakhir, itu ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ya yang sering kita temukan pada kehidupan kita di rumah, misalkan di masyarakat secara umum, bahwasanya anak kecil itu selalu kalah sama orang dewasa. Sekarang kita yang sudah mungkin menginjak dewasa gitu ya, kita sudah dewasa, bahkan ada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh, senior gitu ya, lebih sepuh dari saya gitu, sudah biasanya pengalamannya kan lebih banyak. Nah, namun biasanya orang yang lebih dewasa itu merasa memiliki hak untuk mengatur yang lebih kecil gitu ya. Contohnya tadilah kita di awal sebutkan ada ilusi guru yang mengontrol murid. Di situ kan jelas guru itu berarti kita sudah dewasa, mengontrol anak atau mengontrol usia yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan gurunya. Maka ada ilusi bahwa orang dewasa akan memiliki hak untuk memaksa gitu ya. Itu lalu yang berikutnya ada teori kontrol atau yang disebut juga dengan perubahan paradigma. Paradigma itu apa? Paradigma adalah suatu cara untuk berpikir gitu ya. Ada seorang ilmuwan bernama Stephen R. Covey ya berpendapat gitu ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ia mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas atau kenyataan gitu ya. Nah, maka kalau menurut perubahan paradigma di sini, Stephen Covey mengatakan bahwa ketika ada stimulus, ya, stimulus respon gitu maksudnya, lalu juga kita ubah menjadi sesuatu teori kontrol,
tadi bisa dikatakan ya, sekali lagi saya tekankan bahwa yang bisa mengontrol adalah diri kita masing-masing ya. Kita lihat di sini saya sudah cantumkan contoh di stimulus responnya. Realitas kebutuhan kita itu sama, tapi tadi ketika di teori kontrol, manusialah yang bisa mengontrol dirinya sendiri gitu. Di sini bisa saja ternyata kebutuhan kita itu berbeda-beda. Belum tentu kebutuhan saya sama dengan kebutuhan ibu, belum tentu juga kebutuhan saya sama dengan kebutuhan bapak di sana gitu ya. Karena ternyata tadi yang mengontrol diri adalah diri kita sendiri ya. Lalu lihat, semua orang melihat hal yang sama, tapi ternyata menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu bagaimana kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita? Tentu sulit ya. Maka dalam teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena kalau untuk mengatur orang lain kan sulit, tapi tadi kalau kita yang mengaturnya itu adalah diri kita sendiri, maka di sini kita yang berusaha untuk memahami orang lain. Lalu yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi berdasarkan teori kontrol mungkin saja perilaku buruk itu ada tujuan tertentu, atau bahkan perilaku buruk itu ada alasannya, bukan serta-merta melakukan suatu peristiwa atau melakukan suatu perilaku tanpa alasan yang kuat gitu ya, misalkan. Lalu menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, namun kan tadi sudah ditekankan juga bahwa yang mengontrol diri adalah kita sendiri gitu ya. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya betul ya, ketika sudah dibujuk, dirayu sulit gitu ya, mau tidak mau akhirnya biasanya kita melakukan yang namanya pemaksaan. Namun ternyata berdasarkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau bisa sekarang itu segala sesuatu jangan dipaksakan, tapi diberikan dulu penawaran. Yuk gabung yuk. Nah nanti kan kalau sudah bergabung, berkolaborasi mungkin sudah merasa nyaman gitu ya dengan keadaannya, maka tidak ada lagi kata pemaksaan ya. Lalu terakhir di stimulus respon itu kadang kita berpikir ketika ada yang menang maka ada yang kalah. Itu sudah hal yang lumrah gitu ya, yang kita ketahui ketika sesuatu ada yang menang pasti ada pihak lain yang kalah. Namun di teori kontrol kita sekarang kuatkan, pahami dalam diri bahwasanya ketika ada yang menang kita juga menang, namun mungkin kemenangannya dalam hal yang berbeda. Tapi ingat, dua-duanya itu adalah suatu kemenangan. Jadi menang-menang, tidak ada yang menang dan kalah, tapi keduanya kemenangan gitu ya. Itu mengenai paradigma. Lalu ada lagi teori lain menurut Radian Gosen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline menyatakan katanya ada 3 motivasi perilaku manusia. Pada bukunya di tahun 2001 ya, ini katanya 3 motivasi perilaku itu saya bacakan. Yang pertama itu katanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, lalu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
percaya. Nah, 3 perilaku ini ada pada lingkungan kita. Ada yang melakukan hal itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, pagi-pagi ya kita absen berangkat gitu pagi-pagi supaya tidak terlambat, atau bahkan kita tidak dapat hukuman. Ya, mau tidak mau akhirnya kita berangkat pagi atau nanti sore juga gitu ya ketika absen pulang. Karena kita tidak mau mendapatkan hukuman, mau tidak mau meskipun jam kita sudah habis, nah kita masih bertahan di sekolah sampai waktunya absen untuk pulang gitu ya. Lalu ada lagi yang kedua, golongan orang yang melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal ketika kita melakukan baik nih sama orang itu, misalkan nanti kalau saya baik sama dia, nanti dia mau temenan dengan kita atau mau selalu ngasih apa misalkan buat kita. Nah, ada ternyata golongan orang-orang yang seperti itu. Lalu yang ketiga, yaitu ada golongan yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah yang paling mantap gitu ya. Nah, dari yang ketiga ini kira-kira Bapak Ibu mau jadi yang mana? Satu ya, bagusnya berarti kita menjadi orang di golongan yang ketiga. Maksudnya orang yang melakukan sesuatu itu benar-benar karena percaya bahwa yang kita lakukan ini adalah suatu kebenaran, bukan karena iming-iming imbalan atau bukan karena takut untuk dihukum gitu ya. Lalu berikutnya ada lagi di sini yang pernah dilakukan adalah keyakinan kelas. Biasanya di sini saya tuliskan, seseorang akan lebih tergerak biasanya dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Mohon maaf ya Bapak Ibu semua, kita tahu di sekolah kita ada yang namanya aturan bernama tata tertib. Namun ternyata tata tertib ini tidak semua anak meyakini itu, karena bahkan ada beberapa anak yang belum tahu ada tata tertib apa saja sih di sekolah kita ini gitu ya. Nah, hal itu nyata terjadi pada lingkungan kita. Nah, maka di sini sebenarnya barusan dikatakan seseorang itu biasanya akan lebih tergerak jika itu benar-benar dari keyakinannya. Maka murid-murid pun seperti itu Bapak Ibu. Mereka itu perlu mendengarkan, perlu memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi bukan hanya sebatas tulisan yang dicetak, ditempel di dinding kelasnya masing-masing, tapi anak-anak tidak meyakini hal itu. Maka yang terjadi apa? Ya, yang terjadi ternyata anak-anak kita masih melakukan beberapa pelanggaran karena aturan-aturan itu bukan sesuatu yang ia sadari atau bukan yang menjadi keyakinan pada dirinya. Maka di sini saya pernah coba terapkan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Nah, ketika itu saya tawarkan apa yang ingin dilakukan dalam kegiatan pembelajaran kita. Lalu si anak akan memberikan respon-responnya ya. Mereka akan memberikan jawaban bahwa mereka ingin A, ingin B, ingin C gitu. Disepakati bersama apakah poin A setuju, lalu poin B setuju, dan ketika semua sudah disetujui bersama, disepakatilah itu sebagai suatu keyakinan kelas ketika pelajaran saya. Maka ketika pelajaran berlangsung, keyakinan kelas itu menjadi suatu peraturan yang bukan keterpaksaan, tapi hasil dari
diskusi bersama hasil dari keyakinan anak-anak untuk menjalankan serangkaian keyakinan yang barusan dibuat atau disepakati gitu ya. Lalu di sini juga saya akan sedikit ulas bahwasanya Bapak Ibu juga semua tahu ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Ketika seseorang ada yang tidak terpuaskan untuk kebutuhannya atau tidak terpenuhi gitu ya kebutuhannya, maka biasanya orang tersebut akan melakukan suatu perilaku yang menyimpang, Bapak Ibu. Nah, maka sebaiknya 5 kebutuhan dasar manusia ini dipenuhi oleh semuanya gitu ya. Apa sih? Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Kalau bertahan hidup ini tentu berkaitan dengan 3 kebutuhan pokok manusia gitu ya. Sandang, pangan, dan papan. Ketika kita perlu makan untuk tetap bertahan hidup, kita perlu yang namanya pakaian untuk melindungi diri kita, juga kita perlu yang namanya tempat tinggal gitu ya, untuk tempat kita berlindung tinggal di bawahnya. Lalu juga seseorang itu harus memiliki yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Ketika seseorang merasa dirinya sudah tidak dibutuhkan atau merasa tidak disayangi oleh lingkungannya, tidak sedikit ya Bapak Ibu anak-anak didik kita juga yang mengalami beberapa perilaku yang menyimpang gitu ya, ketika di rumahnya misalkan ada masalah atau ada keluarganya ada yang tidak utuh misalkan. Nah, hal-hal seperti itu ternyata menjadi dasar dari kebutuhan manusia gitu ya. Lalu yang berikutnya juga ada yang namanya kebebasan. Yang namanya manusia pada kodratnya gitu merasa ingin bebas, tidak mau ada yang mengatur. Ketika beranjak dewasa, bahkan dari semenjak remaja, rasanya manusia itu benar sudah sulit untuk diatur. Mereka sudah punya egonya sendiri gitu ya, sudah punya keinginannya masing-masing. Nah, maka tadi teori kontrol itu dibutuhkan, yaitu untuk memilih harus seperti apa sih diri kita, karena ternyata yang bisa mengatur diri kita adalah kita sendiri Bapak Ibu ya. Lalu yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan. Rasa senang itu ternyata merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan bagi manusia, bahkan termasuk ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Rasa senang itu adalah suatu kepuasan bagi manusia sehingga ia bisa melakukan atau ia bisa menciptakan perilaku yang positif. Biasanya ketika seseorang tidak merasa senang, ia sedih, ia murung, ia depresi misalkan ya, itu biasanya akan muncul perilaku-perilaku yang kurang baik. Beda halnya ketika ia merasa senang, ia gembira gitu ya, pasti akan menebarkan kegiatan atau menebarkan positif gitu ya pada sekelilingnya. Dan terakhir yaitu ada yang namanya penguasaan atau kekuasaan. Ketika seseorang berkuasa, biasanya ia akan, ketika ia memiliki power gitu ya, ia akan merasa lebih sempurna hidupnya. Bahkan jauh misalkan dari kata
kekuasaan pada jabatan ketika ia bisa menguasai dirinya. Tadi kan ada ya kebebasan gitu. Ketika seseorang bisa menguasai dirinya, itu pun sudah menjadi suatu kebutuhan yang terpenuhi, misalkan tentang penguasaannya, maka ia akan merasa senang dan akan menciptakan perilaku yang positif biasanya. Tapi beda halnya ketika seseorang ini menjadi orang yang tertindas, ketika menjadi korban bullying, korban perundungan misal gitu ya, maka pasti ia akan menciptakan atau mengeluarkan perilaku tertentu lagi yang biasanya perilakunya itu adalah perilaku yang negatif ya Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu bisa jadi penghukum, maaf ya, bisa menjadi pembuat merasa bersalah, bisa juga menjadi seorang teman, bisa menjadi pemantau, atau bahkan bisa menjadi manajer. Posisi kita sebagai seorang guru di sekolah, kita bisa menggunakan 5 posisi kontrol ini. Bisa sebagai penghukum, biasanya ini sering kita lakukan gitu ya, ketika anak didik kita misalkan melakukan suatu kesalahan, kita selalu dengan spontan memberikan hukuman. Oke, kamu misalkan lari, kamu tidak masuk kelas, kamu tunggu di luar sampai jam pelajaran saya selesai misalkan gitu ya. Silakan lari di lapang 2 keliling misalkan. Itu adalah contoh posisi kita sebagai seorang penghukum. Lalu kalau yang kedua, ini adalah pembuat merasa bersalah. Bisa juga kita lakukan ketika kondisi tertentu. Ketika kita misalkan menemukan ada kasus di anak, misalkan 2 orang, yang satu tertindas misalkan. Nah, orang yang menindasnya bisa kita panggil, berikan cara pendekatan, lalu bisa kita gunakan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah gitu ya. Atau bahkan kadang kita gini, tidak sadar ya, melakukan seperti ini. Ayolah cepet yang betul mengerjakannya, kasihan ibu misalkan capek-capek bikin soal, kalian mengerjakan dengan seenaknya gitu kan. Jadi si anak merasa bersalah, aduh si ibu sudah susah bikin soal gitu, tapi kita mengerjakannya seenaknya. Atau misal ketika kita ujian, kita jadi pengawas gitu ya, terus ada anak yang udah selesai dan kekeh gitu mau keluar dari ruangan, terus kita bilang tanpa sadar, janganlah, nanti misalkan membuat kekacauan, kasihan nanti ibu. Itu siapa yang ngawas di ruang itu, misalkan udah dikeluarkan dari kelas sehingga membuat kacau, yang lain juga jadi kepancing gitu pingin keluar misalkan. Nah, hal-hal seperti itu adalah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Lalu yang ketiga, ini adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Ini bisa kita lakukan ketika misalkan, ini juga sering ya kita lakukan ketika biasanya ada yang punya masalah misalkan, lalu kita dekati, lalu kita ajak obrol. Nah, biasanya posisi yang digunakan adalah kontrol sebagai seorang teman. Lalu ada lagi seorang pemantau. Ini juga sebenarnya sering kita lakukan ketika misal kita menjadi atau kita ketika di kelas sedang kegiatan pembelajarannya dilakukan dengan cara diskusi. Lalu kan kita serahkan ya, ada anak yang jadi moderator, ada anak yang sebagai tim penyaji, lalu ada yang jadi audiens. Kita bisa lakukan posisi sebagai pemantau di kelas itu gitu. Dan terakhir,
kita bisa lakukan posisi kontrol sebagai seorang manajer atau yang mengatur bagaimana caranya agar sesuatu program atau suatu kebijakan bisa terlaksana dengan maksimal, ya, baik itu dalam kegiatan pembelajaran ataupun di luar itu. Kita sebagai seorang guru, apalagi contohnya misal wali kelas, ya, kita bisa mengatur atau memanajerial bagaimana cara mengemas kelas agar misalkan kelas kita itu menjadi kelas yang utuh, menjadi kelas yang baik dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain misalkan. Nah, itu adalah 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh kita sebagai seorang guru gitu ya. Terakhir, kalau tidak salah, ini ada teori mengenai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu yang dikemukakan oleh Dian Gosen, yang jelas-jelas ini ditulis dalam bukunya Restitution di tahun 2001 gitu ya, bahwasanya segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi nanti ada 3 kegiatan yang dilakukan Bapak Ibu. Ada yang namanya validasi tindakan yang salah, lalu ada yang menanyakan keyakinan, dan nanti kita menstabilkan identitasnya. Nah, menstabilkan identitas adalah bagian dari suatu proses pembelajaran yang akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Lalu validasi tindakan yang salah, yaitu memvalidasi, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan apa yang sudah dilakukan olehnya tentang kesalahan yang diperbuat, misal. Lalu yang terakhir menanyakan keyakinan, yaitu nanti si murid gitu ya ditanyakan apakah hal yang kamu lakukan itu sudah benar atau tidak gitu. Apakah ada yang salah, apakah benar apa yang dia lakukan adalah suatu perilaku atau tindakan yang salah. Nah, segitiga ini tidak harus yang mana didahulukan, yang penting ketiganya ini dilakukan gitu ya, sehingga terciptalah yang namanya segitiga restitusi gitu ya. Nah, di sini saya juga pernah melakukan suatu kegiatan segitiga restitusi. Pada saat itu kasusnya ketika kita sedang melakukan ulangan, saat itu ternyata ada salah satu siswa yang mencontek. Bapak Ibu, saat itu ada yang mencontek gitu ya. Nanti videonya bisa kita lihat bersama di sini. Boleh. Agak kecil ya Bapak Ibu videonya, mohon maaf. Oke, kita tonton dulu ya bareng-bareng gimana ini ketika saya melakukan kegiatan yang namanya segitiga restitusi. Nah, ini ketika itu saya bagi-bagi kertas ulangan, namun pada kenyataannya ada salah satu siswa yang melakukan kecurangan. Ia mencontek dari bukunya. Saat itu
ya. Dan saat itu tidak langsung saya tegur, saat itu saya diamkan terlebih dahulu sampai selesai ulangannya. Saat itu evaluasinya saya selesaikan, karena saya pikir saat itu ketika misal saya langsung tegur akan jadi rame, akan jadi heboh gitu ya, dan mungkin saja orang tersebut bisa jadi malu. Nah, di sini dijadikan momen ini saya jadikan sebagai salah satu uji coba lah, sebut saja gitu ya. Saya ingin melakukan yang namanya tadi segitiga restitusi gitu ya. Nah, itu kan si ini bukunya dimasukin lagi gitu ya. Nah, tapi di sini saya saat itu coba orang tersebut yang saya suruh buat ngumpulin lagi kertas ulangannya gitu. Nah, sampai akhirnya saya tutup kegiatan pembelajaran. Namun setelah itu saya menyuruh anak tersebut untuk datang ke ruangan ya, untuk dilakukan yang namanya tadi 3 rangkaian dalam segitiga restitusi ya. Di sini tadi ada 3 kegiatan, ada menanyakan keyakinan, kesalahan, lalu menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas yaitu suatu kegiatan di mana tadi si anak sebenarnya gitu ya bisa tidak mencontek. Lalu validasi yang barusan ya Bapak Ibu adalah ketika menanya, benar kamu mencontek gitu kan, terus pasti ada alasannya lah kenapa kamu melakukan kesalahan atau kecurangan tersebut gitu ya. Nah, terakhir di sini menanyakan keyakinan. Sekali lagi ditanyakan kepada anak tersebut apakah hal yang ia kerjakan ini adalah suatu kesalahan, lalu apakah ia ingin mengulanginya lagi di suatu saat. Nah, di sini disimpulkan bahwa kita memberikan penguatan bahwa anak tersebut tadi sudah melakukan yang namanya kesalahan, lalu ia sudah mengakui bahwa hal yang dilakukannya itu adalah salah gitu, dan menyadarkan, utamanya menyadarkan bahwa ia tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang gitu ya. Nah, di sini juga saya tanya bagaimana sih perasaan dia ketika saya tidak langsung memarahi, tapi saya panggil anaknya gitu ya, biar tidak malu. Jadi si anak diingatkan lagi, kamu ingat gak kesepakatan kelas kita saat itu apa? Ternyata salah satunya ada dilarang mencontek ketika ulangan atau evaluasi gitu ya. Maka ia sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah suatu kesalahan yang perlu diperbaiki atau jangan diulangi lagi pada masa yang akan datang gitu ya. Lalu di sini saya juga ternyata pernah lagi membuat suatu segitiga restitusi. Ketika ini ya Angelina ya, anak kita di 12 IPS 2, dia marah karena temannya nyontek. Enggak, aku nyontek. Aku ngerjain sendiri.
pada Angel. Karena Eva mencontek, jadi Angel marah saat itu. Nah, akhirnya saya saat itu panggil Angel untuk melakukan yang namanya diskusi gitu ya. Angelnya dipanggil, lalu diberikan beberapa rangkaian pertanyaan sesuai dengan tadi segitiga restitusi yang tadi ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan satu lagi adalah validasi gitu ya. Ketiganya itu dicapai sehingga pada akhirnya nanti ditemukan suatu kesepakatan bahwa Angel sadar gitu apa yang dilakukannya pun adalah suatu kesalahan. Boleh dilihat terus sebentar. Mohon maaf, loading gitu ya. Mungkin jaringan internetnya sedang tidak stabil. Jadi di sini sama seperti yang tadi pada kasus 1, saya menanyakan mengenai validasi, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan tentang apa yang dilakukannya, apakah itu perbuatan salah atau tidak gitu ya. Di sini sekali lagi saya tanyakan memvalidasi, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Yang tidak lebih dari itu, tidak lebih parah maksudnya gitu. Jadi tadi hanya marah beberapa meja, tidak sampai si Eva-nya misalkan ditonjok di apa gitu lah ya. Meyakini bahwa apa yang dilakukannya salah gitu ya. Ia bersikap marah-marah pada Eva. Harusnya ia memberitahu dengan pelan-pelan lah istilahnya gitu ya. Meskipun memang Angel kecewa bahwa Eva adalah temannya yang terus-terusan mencontek. Dan di sini akhirnya Angel sadar bagaimana caranya biar si Eva tidak mencontek. Angel ajak belajar bersama gitu ya, diskusi bareng, hingga akhirnya Angel tidak ada perasaan bete gitu ya karena Eva nyontek terus ke Angel gitu ya. Oke, slide-nya sudah selesai. Ternyata itu yang bisa saya sampaikan mengenai budaya positif. Banyak hal yang bisa kita bisa kita terapkan. Di sini juga saya sudah sempat beberapa kali membuat tayangan video gitu ya. Mungkin kalau untuk teorinya itu sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teori tentang teori kontrol yang nantinya akan menciptakan yang namanya budaya positif. Karena tadi yang namanya yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita masing-masing. Seseorang mau berbuat baik, seseorang mau berbuat buruk, itu tergantung dari kontrol dirinya masing-masing. Nah, maka
Nah, ada beberapa kegiatan pembiasaan yang sudah biasa dilakukan gitu ya. Sebentar. Nah, misal ini channel YouTube saya. Ini channel YouTube saya, Bapak Ibu boleh di subscribe gitu ya, nanti biar nambah nih subscribernya tidak segitu lagi. Lalu sebenarnya, nah di sini pun saya sudah tayangkan, pernah upload gitu ya beberapa kegiatan di sekolah kita. Nah, ada salah satunya adalah kegiatan sambut pagi gitu ya. Kita diberi jadwal ya, ditentukan jadwalnya untuk menyambut anak-anak datang di sekolah pada pagi hari. Nah, seperti ini kegiatan kita di pagi hari, menyambut anak-anak, dan kadang kita memotivasi dan menanyakan kabar gitu ya. Lalu ketika ada anak yang pakaiannya tidak rapi, kita mencoba untuk menegurnya. Nah, ini kegiatan sambut pagi ini dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru secara bergiliran. Kita punya jadwalnya ya. Nah, seperti ini. Nah, banyak ya. Lalu ada lagi kegiatan yang lainnya. Nah, di sini saya sudah rangkumkan, namun mungkin masih ada beberapa yang belum ditampilkan gitu ya. Ini adalah kegiatan kita, beberapa kegiatan positif kita. Ada kegiatan sambut pagi ya, yang biasa kita kerjakan atau kita lakukan pada pagi hari. Lalu kemudian setiap hari Jumat ya, ibu-ibu diberikan jadwal untuk memberikan kementerian. Lalu bikin kebersihan kelas, ini literasi baca Al-Quran juga setiap Jumat kita mengaji bersama. Lalu di kelas juga, lalu di semangat berbagi gitu ya. Kamis kita senam, olahraga. Lalu di hari Jumat kita juga melaksanakan yang namanya sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Islah miliknya SMA Negeri Dataraja. Lalu kita juga sudah terbiasa melakukan yang namanya Jumat Berkah, seperti itu ya. Nah, jadi ternyata tidak sedikit kegiatan-kegiatan ya yang sudah kita lakukan, ternyata yang merupakan suatu budaya positif. Budaya positif ini ternyata dibentuk oleh yang namanya kebiasaan. Maka di sekolah kita diprogramkan untuk melakukan yang namanya kegiatan pembiasaan positif. Banyak jenisnya ya Bapak Ibu ya. Sambut pagi, literasi baca Al-Quran sebelum belajar, lalu berdoa, lalu tiap hari Jumat kita mengaji surat Yasin bersama-sama. Lalu juga kadang ada Jumat berkah, kita ya menjadi sesuatu pembiasaan positif. Lalu juga kita ada yang namanya sholat Jumat, sholat berjamaah, zuhur juga sama. Lalu pembiasaan olahraga di Kamis pagi, itu adalah suatu kegiatan yang baik. Biasanya ketika sudah dilakukan suatu pembiasaan, ketika sudah terbiasa untuk melakukannya, maka itu akan menjadi suatu perilaku yang menjadi suatu kebutuhan. Ketika kita terbiasa membaca Al-Quran di pagi hari misalkan, nah ternyata pada hari esoknya kita tidak lakukan hal itu. Nah biasanya kita akan merasa, aduh ada yang kurang ya, ada yang ganjel nih, ada yang kurang dari apa yang tidak kita kerjakan. Nah biasanya hal-hal seperti itu terbiasa dari yang namanya pembiasaan. Maka
di sini mohon maaf saya bukan untuk menggurui, mengajari Bapak Ibu semua gitu ya. Bapak Ibu adalah guru-guru hebat saya di sini. Nah, maka mari kita terus membiasakan kegiatan-kegiatan positif sehingga akan tercipta juga budaya positif di sekolah kita. Tadi disebutkan bahwasanya ketika seseorang melakukan kegiatan atau perilaku positif, tentu 5 kebutuhan dasarnya harus terpenuhi ya Bapak Ibu ya. Lalu juga tadi ada yang namanya teori kontrol, yang mana nanti seseorang itu sadar bahwa yang mengontrol sesuatu itu adalah dirinya sendiri. Maka ketika kita ingin melakukan hal yang baik atau kita ingin melakukan hal yang buruk, itu tergantung dari pilihan kita. Jadi yang akan membentuk cerita hidup kita, kisah hidup kita adalah diri kita sendiri. Maka saya mengajak Bapak Ibu semua untuk selalu beraktivitas yang positif sehingga menjadi mungkin nantinya pembiasaan yang positif ya, yang tentu nantinya akan membawa hal-hal kebaikan pada sekolah kita tercinta ini ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan dalam ucapan, dalam perilaku saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajarnya serius tapi santai. Gimana? Setuju tidak? Setuju.
belajar dengan tepat waktu. Oh, apakah setuju? Setuju. Berarti awal masuk dan awal keluar sesuai dengan waktunya. Tepat waktu. Oke, yang berikutnya yang ketiga. Siapa yang mau berpendapat? Boleh. Menjaga kebersihan dan keindahan kelas, setuju? Setuju. Menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Oke, apa lagi? Apa lagi? Ada yang mau berpendapat? Poin 4. Boleh minum tidak? Boleh? Boleh. Bisa? Boleh. Ini juga boleh minum? Boleh. Oke, boleh minum. Setuju di poin 4? Setuju. Lalu poin berikutnya. Pak. Bagus. Ayo apa? Setuju belajar dengan tertib? Setuju. Setuju? Setuju. Belajar dengan tertib. Ada lagi? Menetapkan game atau SDG pada saat belajar. Setuju? Setuju. Mengadakan SDG atau game permainan. Apalagi masih ada? Apa tadi? Hadir di kelas dengan tepat waktu. Tepat waktu adalah masuk ke poin 2 ya. Belajar tepat waktu. Betul? Betul ya? Sepakat tidak? Sepakat. Ayo masih ada lagi? Satu lagi? Apa lagi? Mengacungkan tangan ketika ingin Tanya. tanya atau menyampaikan Jawab. pendapat. Boleh. Ada lagi atau cukup? Boleh. Cukup. Oh, ada lagi. Handphone. Nah, handphone di rumah ke? Handphone disimpan ketika tidak diperlukan dan harus di silent. Setuju? Setuju. Oke. Tapi ketika handphone tersebut kita temukan, handphone kita gunakan Kembali. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Berarti di kelas ini ada 8 poin kesepakatan kelas. Oke. Ibu bacakan kembali. Yang pertama, belajar serius tapi santai. Setuju? Setuju. Yang kedua, belajar tepat waktu. Setuju? Setuju. Yang ketiga, juga menjaga keindahan dan kebersihan. Artinya kalian tidak boleh buang sampah Banget. Lalu ada toleransi boleh minum ketika kehausan ya. Lalu yang berikutnya belajar dengan tertib. Yang keenam
Setuju. Kalau disetujui oleh bersama, tolong ketua kelasnya mana siapa? Diva. Boleh sini Diva. Ditandatangani. Sini. Oke, terima kasih. Terima kasih juga dari saya yang sudah menuliskan. Jadi ini adalah kesepakatan kelas dari kelas 12 IPA 1. Oke, terima kasih untuk kesepakatan kelasnya. Mari sekarang kita mulai kegiatan pembelajaran.